Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Jamaah pengajian ahad pagi Masjid Ar-Ruhama yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang agak mendung ini, suasana agak ramai dengan kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang paling penting dari itu adalah kita membebaskan diri kita dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Jadi pembebasan utama itu bukan dari perbudakan atau penjajahan suatu negara terhadap negara yang lain. Itu juga penting untuk kita membela negara kita, tapi yang lebih penting bagi seorang muslim juga terbebasnya dia dari segala bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan itu, kata Nabi, kezaliman, dan kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi sebesar-besarnya kezaliman adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Itulah nasihat Luqman kepada putranya, bahwa syirik merupakan kezaliman terhadap diri sendiri yang paling besar. Kenapa? Karena menyembah Tuhan yang tidak memiliki kekuatan apapun, menyembah yang dianggap Tuhan yang dia sendiri tidak bisa membela dirinya, menyembah Tuhan yang diberi nama sendiri oleh penyembahnya. Yang pantas untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita agar kita mampu untuk menghindarkan diri dari segala bentuk kesyirikan dan terus memperkuat ketauhidan kita. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini adalah Lubbul Fatihah, Ummul Fatihah. Jadi kalau ada Ummul Quran, ada Ummul Fatihah. Ummul Quran itu apa? Al-Fatihah itu sendiri, Ummul Quran. Nah, Ummul Fatihah itu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang menunjukkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin banyak yang ikut gerak jalan ya, jalan sehat dan lain sebagainya. Pada hari ini kita akan menyelesaikan bagian akhir dari putusan-putusan tarjih tentang sholat, yaitu putusan ke-30 dan 31 dan 32. Redaksi putusan tarjih 31 tentang sholat. Wa ba'da faragika minas sajdatain wa fajlis ala rijlika. Setelah selesai dari dua sujud, ya, maka dari dua sujud, maka duduklah di atas kakimu al-yusra, di atas kaki kirimu.
duduk di atas kaki kiri. Wansib al-yumna, tegakkan kaki yang kanan. Kira-kira nama duduknya duduk apa itu? Kaki kiri dijadikan alas, diduduki, kaki kanan ditegakkan setelah dua sujud. Duduk apa? Iftirash. Wada' yadaika ala rukbataika, letakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Al-yusra mansuratul asabi, tangan kanan itu tidak digenggam, dibiarkan tidak tergenggam. Wa taqbidu minal yumna al-hinsar wal binsar wa kadzalika al-wusta. Sedangkan tangan kanan itu menggenggam diantaranya khinsor, kelingking, ya, binsor, jari apa ini? Jari manis, ya. Wusta, jari tengah, ya. Wa tusyiru bil musabbahah, dan menunjuk dengan telunjuk, ya. Wa tad'ul ibham 'alal wusta, dan meletakkan ibu jari apa namanya ini? Jari gajah, jari jempol di tangan yang tengah, di jari yang tengah, 'alal wusta. Itu ketika kita duduk tasyahud awal yang disebut dengan duduk iftirash, ya. Jadi ada perbedaan antara tangan kanan dengan tangan kiri, sebagaimana perbedaan kaki kiri dengan kaki kanan. Bisa dibayangkan kaki kiri bagaimana tadi? Diduduki, kaki kanan ditegakkan, jari-jarinya menghadap kiblat semampunya. Ya, ada yang mampu 2, ada yang mampu 3, ada yang mampu 5-5-nya. Ya. Tapi sejak kecil sebaiknya dilatih supaya nanti ketika remaja dan dewasa terbiasa dengan cara yang tepat sesuai dengan tuntunan sunnah. Inilah putusan ke-31 membahas tentang duduk iftirash dengan segala bentuknya. Berdasarkan putusan tersebut di atas, maka cara duduk pada tasyahud awal adalah duduk iftirash, yaitu 1. Duduk di atas kaki kiri. Jadi pantatnya, mohon maaf, duduk di atas kaki kiri. Kaki kiri dijadikan alas untuk diduduki, sehingga harus dimiringkan sedikit, ya. Menegakkan kaki kanan. Kaki kanannya tegak lurus, jari-jarinya menghadap ke kiblat. 3. Kedua tangan masing-masing berada di atas kedua lutut atau pertemuan lutut dengan ujung paha. Yang keempat, jari-jari tangan kiri dijulurkan, tidak digenggam. Sedangkan jari-jari tangan kanan digenggam, yaitu kelingking, jari manis, jari tengah, mengacungkan jari telunjuk hingga seakan seperti angka 3 Arab. Dan ibu jari menyentuh jari tengah dengan membentuk angka 5 Arab. Jika digabungkan maka terbentuk angka 53. Maksudnya begini. Nah, ya, ada 2 cara. Ada yang begini, 3, 5, 5-nya 5 bulat itu, ya, 3. Ya, atau begini biasa tanpa membentuk lingkaran, menyentuh jari tengah. Jadi ada 2 hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, ya. Siapa yang terbiasa begini? 53, ya. Ini tarjih memilih 2 antara 53 seperti ini dengan biasa, ya. Jadi jangan sampai tidak digenggam, cuman diangkat tok jari telunjuknya, ya, harus digenggam,
ya, sehingga menunjuk dengan jari telunjuk. Dalil putusan nomor 31. Nah, ini penting ya dalilnya ya. Yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 785 dari Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Fa idza jalasa fir raq'atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Apabila duduk di rakaat kedua, duduk rakaat kedua setelah selesai rakaat kedua, duduk tasyahud awal, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Karena itu ada yang sholat subuh seperti itu, karena sholat subuh kan 2 rakaat. Ya, jadi teman-teman salafi yang bermazhab kepada Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, itu kalau sholat subuh duduknya tidak tawarruk, duduknya apa? Iftirosh. Ini yang membedakan dengan Muhammadiyah tarjih. Kalau tarjih duduknya tawarruk, kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Kenapa? Ya ini dalilnya. Kalau duduk 2 rakaat itu duduknya dengan menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Dalil yang kedua, hadis riwayat Muslim nomor 912 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kana idza qa'ada fit tasyahhud wa do'a yadahu al-yusra ala rukbatihil yusra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk saat tasyahud, beliau meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri. Wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihil yumna, dan meletakkan tangan kanan di atas lutut kaki kanan. Wa aqada salasatan wa khamsina wa asyara bis sababah, dan membuat lingkaran atau membentuk angka 53 dan menunjuk dengan jari telunjuk. Membentuk angka 53 tadi, 3 jari digenggam, kemudian jari jempol dihubungkan dengan jari tengah sehingga membentuk angka 5, sehingga terlihat ini 3 Arab ya. Nah, ini 5-nya, jadi 53. Salasatan wa khamsin, 53, dan menunjuk dengan telunjuk. Nah, menunjuk dengan telunjuk ini yang menyebabkan jadi angka 3 ya. Bukan 3 Indonesia ya, tapi 3 Arab ya. Dalil yang ketiga, hadis riwayat Muslim nomor 910 dari Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Idza qa'ada yad'u wa da'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk untuk berdoa dalam salat itu, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan. Jadi tadi di atas lutut, sekarang di atas paha. Wa yadahul yusra ala fakhizil yusra. Tangan kirinya di atas paha kiri. Wa asyara bi isbihi sababah, dan menunjuk, memberi isyarat dengan jari telunjuk, ibu jari. Wa wada'a ibhamahu ala isbihi al-wusta, dan meletakkan jari jempolnya ke jari tengahnya. Wa yulqimu kafahul yusra rukbatahu, sementara telapak kirinya menggenggam lututnya, artinya tidak digenggam tangannya, tapi dibiarkan tidak tergenggam ya. Nah, ini cara yang kedua untuk menunjuk tanpa membuat lingkaran 53. Namun duduk cara seperti ini bukanlah duduk pada rakaat terakhir
di mana akan salam untuk mengakhiri sholat menurut tarjih, ya. Adapun duduk untuk tasawuf akhir adalah duduk tawaruk. Caranya sebagaimana disebutkan dalam putusan berikutnya, nomor 32 himpunan putusan tarjih kitab sholat. Nah, sekarang masuk pada putusan yang ke-32. Jadi pagi ini kita membahas dua putusan. Wa hadzal julus fi ghairi raqatil akhirah. Duduk seperti ini bukan duduk di rakaat terakhir. Karena itu kalau di tarjih sholat subuh duduknya tidak ada iftirosh, duduknya langsung tawarruk karena akan salam, bukan karena dua rakaatnya. Ini pandangan berbeda dengan Hambali tadi. Wa amma fiha fa kayfiyatuhu an tuqaddima rijlakal yusra wa tansibul yumna wa taqud ala maq'adatika. Bagaimana caranya? Yaitu kaki kiri dimajukan, majukan itu artinya dimasukkan di bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan tetap ditegakkan, jari-jari menghadap kiblat. Sedangkan kita duduk di atas pantat kita ke lantai tempat sujud itu, tempat kita sholat itu. Ya, itulah perbedaan iftirosh dengan tawarruk. Nah, apa dalilnya? Putusan ini didasarkan pada hadis yang sama dengan dalil pertama, putusan 31 himpunan putusan tarjih kitab sholat, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 785 dari Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah qaddama rijlahu yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jadi terusan atau sambungan dari hadis nomor 785 tadi. Ya, jadi satu hadis tapi tadi diambil potongannya untuk menjelaskan duduk iftirosh. Ini potongan lain untuk menjelaskan duduk tawarruk. Jadi apabila Nabi duduk pada rakaat terakhir, beliau majukan kaki kirinya sehingga berada di bawah kaki kanan dan menegakkan kaki kanannya, kemudian duduk di atas tempat duduknya di mana beliau sholat itu. Artinya duduk di atas sajadah, di atas lantai, di atas karpet dan seterusnya yang menjadi alas tempat duduk. Perbedaan duduk tasawuf awal dan tasawuf akhir. Mungkin sebelumnya Ustaz Jafar bisa duduk di tengah untuk memberikan contoh perbedaan iftirosh dan tawarruk. Ya, menghadap. Iftirosh dulu. Nah, ini iftirosh, duduk di atas kaki kiri, kaki kanan ditegakkan, jari-jarinya menghadap kiblat semampunya. Kemudian tawarruk. Nah, tawarruk tinggal menggeser kaki kiri ke bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan tetap ditegakkan. Bisa, Bu? Nah, mungkin ke bapak-bapak tadi kelihatan. Ya, ke bapak-bapak jelas ya, iftirosh duduk di atas kaki kiri, kaki kanan ditegakkan, tawarruk, kaki kiri agak dimajukan sehingga berada di bawah kaki kanan tetap ditegakkan. Bisa dibedakan antara iftirosh dan tawarruk? Ya, terima kasih Ustaz. Nah, perbedaan duduk tasawuf awal dan akhir. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka pada duduk tasawuf awal, posisi duduk dengan cara iftirosh, yaitu duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri tersebut.
Ya. Jadi kaki kirinya diduduki. Sedangkan pada tasahud akhir, posisi duduk dengan cara duduk tawarruk, yaitu duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan. Maksudnya ke depan itu di bawah kaki kanan. Dan duduknya di atas tanah atau lantai yang menjadi tempat sholat itu. Mungkin di atas karpet, mungkin di atas sajadah, mungkin di atas tikar, di atas lantai, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan sholat yang hanya 2 rakaat? Apakah duduk iftiros atau duduk tawarruk? Ini yang tadi menjadi perbedaan pendapat. Dalam masalah duduk tasyahud terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Perselisihan tersebut adalah sebagai berikut. Pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Malik dan pengikutnya, duduk tasyahud baik awal dan akhir adalah duduk tawarruk. Hal ini sama antara pria dan wanita. Jadi menurut Imam Malik dan para pengikutnya, pokoknya duduk saat sholat itu duduknya tawarruk, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, dua-duanya tawarruk. Pendapat kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, duduk tasyahud baik awal dan akhir adalah duduk iftiros. Nah, kebalikan dari pendapat Imam Malik. Ya, baik duduk tasyahud awal maupun duduk tasyahud akhir adalah dalam bentuk iftiros. Kalau Malik tadi dalam bentuk tawarruk. Jadi kebalikan dari pendapat pertama. Pendapat ketiga ini agak panjang, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Di sini terjih ikut di sini ya. Beliau membedakan antara duduk tasyahud awal dan akhir. Untuk duduk tasyahud awal, beliau berpendapat seperti Imam Abu Hanifah, yaitu duduk iftiros. Sedangkan untuk duduk tasyahud akhir, beliau berpendapat seperti Imam Malik, yaitu duduk tawarruk. Jadi membagi antara pendapat Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Jadi menurut pendapat ini, duduk pada tasyahud akhir yang terdapat salam, baik yang sholatnya sekali atau 2 kali tasyahud, adalah duduk tawarruk. Berarti termasuk sholat subuh yang mau 2 rakaat, pokoknya mau salam itu duduknya tawarruk, karena sudah dianggap duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir kan pokoknya mau salam. Duduk tawarruk terdapat pada setiap rakaat terakhir yang diakhiri salam. Karena cara duduk demikian terdapat doa. Bisa jadi lebih lama duduknya, sehingga duduknya pun dengan cara tawarruk. Karena cara duduk seperti ini lebih ringan dari iftiros. Cara duduk demikian yang kita sering saksikan di kaum muslimin Indonesia, di sekitar kita, yang banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i. Pendapat keempat, pendapat Imam Ahmad dan Abu Ishaq. Jika tasyahudnya 2 kali, maka duduknya adalah tawarruk di rakaat terakhir. Namun jika tasyahudnya cuma sekali, seperti sholat subuh ya, maka duduknya di rakaat terakhir adalah duduk iftiros. Itulah kenapa ada yang berbeda di satu masjid, ada yang duduk iftiros, ada yang duduk tawarruk. Bisa dipahami perbedaan itu? Ya, yang penting saling menghormati pilihan perbedaan. Untuk diketahui, ditarjih memilih pendapat ketiga. Jadi kalau ada 2 tasyahud, maka yang pertama iftiros, yang kedua tawarruk. Kalau hanya 1 tasyahud, karena itu akan salam, duduknya tawarruk. Itu pendapat yang dipilih tarjih, pendapat Imam Syafi'i. Pendapat kelima, pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berpendapat duduk tasyahud dengan tawarruk maupun iftiros semuanya dibolehkan. Alasannya karena semuanya diriwayatkan dari Nabi SAW.
Jadi boleh memilih dengan dua cara duduk tersebut. Terserah mau melakukan yang mana. Ibnu Abdul Bar sendiri lebih cenderung pada pendapat yang satu ini. Adapun dalil dari masing-masing pendapat tersebut dapat merujuk pada rumaiso.com. Nah, ini di rumaiso.com ini ada dalil-dalilnya, tidak saya kutip dalilnya. Jadi yang paling enak yang terakhir ini ya. Mau duduk seperti apa enaknya, mau iftiros, mau tawarruk, boleh ya, pendapat Ibnu Jarir ya. Tapi yang tertib itu pendapat Imam Syafi'i ya. Kalau masih tasyahud awal, iftiros. Kalau sudah mau salam, tawarruk ya. Kalau Imam Malik tadi gimana? Semuanya tawarruk. Kalau Imam Abu Hanifah semuanya iftirosh. Kalau Ahmad bin Hambal untuk yang dua kali tasyahud, pertamanya iftirosh, keduanya tawarruk ya. Untuk yang satu tasyahud itu hanya iftirosh saja. Nah, itu. Dari beberapa pendapat di atas, Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat Imam Syafi'i yang dianggap lebih kuat, yaitu membedakan antara duduk tasyahud awal dan akhir. Untuk duduk tasyahud awal beliau berpendapat seperti Imam Abu Hanifah, yaitu duduk iftirosh. Sedangkan untuk duduk tasyahud akhir, beliau berpendapat seperti Imam Malik, yaitu duduk tawarruk. Jadi menurut pendapat ini, duduk pada tasyahud akhir yang terdapat salam, baik yang sholatnya sekali atau dua kali tasyahud, adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk terdapat pada setiap rakaat terakhir yang diakhiri dengan salam. Ya, jadi merupakan fatwa tarjih ya, pemilih pendapat Imam Syafi'i. Dalil duduk tawarruk pada rakaat akhir. Di antara dalil yang dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pendapat bahwa duduk pada sholat yang dua rakaat adalah duduk tawarruk sebagai berikut. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi rak'atain allati tanqadi fihi as-shalah akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada ala shiqqati mutawarrikan thumma sallama. Jika Nabi SAW duduk pada sholat dua rakaat yang diakhiri dengan salam, beliau mengeluarkan kakinya, kaki kirinya, maksudnya dikeluarkan tuh, dimasukkan ke bawah kaki kanan, bukan dimasukkan ke dalam kaki kanan ya, karena itu menunjukkan dubus. Jadi di bawah kaki kanan. Dan beliau duduk tawarruk di sisi kiri. Hadis An-Nasai nomor 1262, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Itulah putusan 31 dan 32 yang membedakan antara bagaimana duduk iftirosh dan bagaimana duduk tawarruk, serta ragam pendapat ulama dalam hal duduk di tasyahud awal dan duduk di tasyahud akhir. Semoga bisa dimengerti dan bisa dijadikan landasan untuk bertasamuh, untuk saling menghargai pilihan pendapat yang ada. Ya. Tuntas yang terjadi masa itu, ketika yang pertama itu ketika mengeluarkan jari telunjuk. Jadi ada yang langsung katahnya dulu, terus ada yang menunggu asal. Dan kedua itu tangannya ada gerak-gerakan terus sama-sama. Menurut saya ya, di dalam tarjih tidak ditentukan kapan mulai angkat tangannya. Ya, tidak ditentukan dalam putusan yang kita pelajari sampai 32 putusan itu. Tidak ada penjelasan angkatlah tanganmu sejak membaca atau angkat tanganmu ketika membaca asyhadu alla. Berarti boleh memilih. Dan ulama juga berbeda pendapat tentang kapan mengangkat jari telunjuk, apakah mengiringi saat mulainya bacaan atau tepat saat asyhadu alla. Secara simbolis menunjukkan jari itu tauhid ya.
Sehingga ada yang beralasan ya syahadat itu tauhid. Nah, sehingga dia mengangkat saat asyhadu alla. Saya memilih yang pertama. Sejak awal kita boleh mengangkat tangan. Yang kedua, digerak-gerakan maupun tidak digerakkan juga menjadi perbedaan. Dalam istilah tarjih itu tanawwu fil ibadah, varian dalam ibadah. Sebagaimana varian dalam bacaan doa iftitah, ada yang membaca kabiro, ada yang membaca wajjahtu, ada yang membaca Allahumma ba'id, dan seterusnya. Itu disebut dengan tanawwu fil ibadah. Cuman tarjih tidak menyebutkan jari telunjuknya digerak-gerakkan. Ya, jari telunjuknya digerak-gerakkan. Berarti tidak mengarahkan khusus agar jari telunjuk digerak-gerakkan. Cukup menunjuk, memberi isyarat saja. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Monggo. Telunjuk itu akan sampai salah. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak dua. Ya, sebelum Bapak-bapak saya jawab dulu ya, karena yang terdengar pertama ini. Kapan ini diakhiri? Tidak ada ketentuan juga. Mengakhiri gerakan ya boleh, menutupnya saat memulai salam ke kanan. Ya, karena peralihan gerakan. Dianggap selesainya tasahud itu kan dengan akan memulainya salam ke kanan, kemudian salam ke kiri. Maka jari ditutup ketika memulai salam. Karena peralihan gerakan. Dari gerakan tasyahud termasuk menunjuk jari telunjuk ke gerakan salam. Dengan berakhirnya tasyahud yaitu dengan akan menoleh ke kanan, berarti diselesaikan dulu jarinya. Ya. Walaupun mungkin ada yang berpendapat tunggu selesai salam kedua, tapi tidak ada dalilnya. Ya, saya berpendapat dengan memulai gerakan berikutnya pada sholat itu karena tasahudnya sudah selesai, beralih ke salam. Saya kira itu. Allahu a'lam. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan keluar dari ini. Yang saya tanyakan, mana yang lebih utama di saat adzan melakukan sholat atau diam dan menjawab adzan? Hal ini sering saya temukan di saat menjelang subuh, menjelang sholat subuh dan menjelang sholat Jumat. Gak tahu bilangnya mungkin yang sholat subuh biar dapat dua, sholat tahiyatul masjid sama qobliyah subuh, atau yang di Jumatnya biar dapat tahiyatul masjid dan mendengarkan khutbah. Demikian mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau azannya azan sholat 5 waktu, kita sudah berada di masjid, belum memulai sholat, ya, kemudian terdengar azan, kita dengarkan dulu azannya. Kalau sholat 5 waktu ya. Tapi kalau kita sudah memulai sholat dulu, muazin kemudian di tengah-tengah kita sholat, dia mengumandangkan azan, ya itu nggak mungkin kita batalkan, kecuali kalau itu iqomah. Nah, kita batalkan kalau iqomah, ya. Karena mengutamakan sholat wajib daripada sholat sunnah. Gak usah diteruskan sampai salam, kecuali tinggal salam saja atau tinggal membaca tasyahud sudah hampir selesai, itu diselesaikan. Tapi kalau masih di tengah-tengah sholat, ya dibatalkan aja. Tapi kalau mendengar sholat Jumat, ya, azan sholat Jumat, itu azan kedua misalnya, kalau di Muhammadiyahnya satu azan, ya, itu langsung saja sholat dulu, tidak usah mendengar atau menjawab azan, karena yang lebih utama nanti mendengar khutbahnya. Jadi tahiyatul masjidnya langsung dilaksanakan walaupun azan berkumandang, karena kita akan mendengar khutbah setelah itu, ya. Kemudian kalau kita
masih sholat sunnah, di tengah-tengah orang akan mengumandangkan iqamah dan itu masih awal-awal sholat, itu sebaiknya dibatalkan, karena tidak ada sholat kalau sudah diiqamahkan sholat wajib, tidak ada sholat sunnah yang lain. Ya, ada yang belum terjawab? Ya, Allahu a'lam. Monggo, samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami mungkin di luar tema pertanyaan, namun masih hubungannya dengan sholat. Ini misalnya kita mau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, tapi bukan berkat sampai lupa 3 rakaat misalnya. Terus kita melakukan sujud sahwi atau gimana Pak? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lebih dari 2 rakaat, padahal niat kita dari 2 rakaat, ya, maka kelebihan itu kita ingat di tengah sholat, segera kita kembali ke tasyahud tadi, ke duduk, mau tasyahud mau salam tadi. Ya, kembali lagi. Nanti salam dulu baru sujud sahwi. Salam dulu baru sujud sahwi, karena merupakan tambahan, ada tambahan. Ya, kalau ada tambahan itu sujud sahwinya setelah salam. Bagaimana cara sujud sahwi? 1, takbir, Allahu Akbar, kemudian membaca bacaan sujud. Ya, ada bacaan yang tidak berdasarkan hadis, subhanallahi la yanamu wala yasbu, itu tidak ada dalil hadisnya, tapi mungkin dirumuskan ulama gitu ya, subhanallahi la yanamu wala yasbu. Baca saja subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau subhana rabbiyal a'la misalnya. Setelah itu takbir untuk duduk antara 2 sujud, tapi tidak membaca bacaan antara 2 sujud, sejenak saja duduknya, sujud lagi dengan bertakbir, membaca lagi bacaan sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, ya, duduk tawaruk tadi karena akan salam, tanpa membaca bacaan tasyahud, langsung salam. Ya, itu duduk, itu namanya sujud sahwi, 2 kali sujud. Ya, saya pernah lihat Gonzales, pemain Arema, itu dia mau sujud syukur mungkin, tapi dia sujud 2 kali. Ini sujud sahwi atau sujud syukur? Ya, jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud, sujud syukur itu cuma sekali sujud. Ya, saya kira itu. Ada lagi? Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, ini sholat berjamaah terjadi di kampung saya, Ustaz. Iya. Kita sholat isya kan 4 rakaat. Oke. Nah, setelah 3 rakaat itu imam duduk. Lupa. Ya, lupa untuk nambah Ya, satu. sebelumnya para makmum sudah mengingatkan, tapi yang dekat dengan imam itu tidak mengerti, Ustaz. Tapi yang mengingatkan itu agak jauh, agak sampai kanan sampai kiri itu. Nah, setelah itu imam salam, terus kita salam. Nah, terus katanya yang jamaah itu kan menang-menang Ustaz ya, kalau kami diulangi aja, jadi soalnya diulangi. Itu gimana? Mau menjelaskan? Ya. Kalau terjadi seperti itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terjadi seperti itu, hanya beberapa gelintir orang yang tidak mengingatkan, sementara yang lain-lain yang mengingatkan, berarti yang dimenangkan yang lain-lain tadi. Nggak usah mengulang sholat, tinggal nambah 1 rakaat, ya. Imam mengajak seluruh makmum tadi nambah 1 rakaat, kemudian salam, setelah itu sujud sahwi. Ya, karena yang ditinggalkan itu rukun semua. Berdiri rakaat keempat rukun, ya, rukunya rukun, sami Allahu liman hamidahnya, i'tidalnya rukun,
terus sujud rukun, duduk antara dua sujud. Kalau yang ditinggalkan rukun itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi harus diulang yang tadi tertinggal itu, bukan diulang semuanya. Nabi tidak mengajarkan mengulang semuanya, ya, mengulang yang tadi lupa satu rakaat itu saja. Nah, kemudian setelah salam sujud sahwi. Wallahu a'lam. Bisa dimengerti? Yang pertama sudah tadi, kalau jenis istirahat itu duduknya duduk apa? Istirahat, tawaru, atau ada yang ketiga duduk kakinya itu semua berdiri. Pertama, kedua ini agak keluar tapi masih dalam sholat. Kami pernah sholat dengan orang yang was-was, imamnya was-was. Sedangkan ajaran kita kalau imam takbir, langsung takbir saja. Tapi ini enggak, setelah imam takbir kita takbir, ternyata imamnya takbir lagi karena masuk. Nah, itu apa yang tetap sedekap, apa yang takbir lagi seperti itu. Bahas. Ya, sebaiknya yang dari terakhir ya, imam yang masih was-was gitu sebaiknya tidak jadi imam, karena akan menggagalkan takbirnya makmum. Dia masih was-was, ini sudah mantap atau enggak gitu kan. Akhirnya dia membatalkan, ya otomatis makmum batal, dia jadi imam, ya kan. Nah, dia jadi imam, sudah gitu kalau dia mengulang lagi, kecuali dia selesai terus dia keluar tidak jadi imam, yang maju satunya, makmum nggak usah ngulangi. Kalau dia ngulangi terus dia takbir lagi, ya makmum kan otomatis mengulang lagi karena dijadikan imam untuk diikuti. Nah, jadi sebaiknya yang masih sering was-was itu nggak mantap satu kali takbir, itu sebaiknya tidak jadi imam dulu, ya. Hilangkan dulu was-wasnya, latihan. Ya memang ada orang seperti itu ya, nggak nyaman takbir pertama itu kurang mantap, padahal dia jadi imam. Nah itu kasihan kan, makmumnya sudah takbir mantap semua makmumnya, imamnya belum mantap. Tapi kalau dia pergi karena berbarengan dengan batalnya wudhu, dia keluar, maka yang di belakang imam itu menjadi penggantinya, sehingga makmum nggak perlu membatalkan takbiratul ihramnya tadi. Nah, yang kedua apa tadi? Yang pertama oh ya, duduk itu kan ada 4 ya, kita pelajari duduk ada 4. Iftiros, tawaru yang kita pelajari hari ini. Ada duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud itu bentuknya iftiros, tapi bedanya tangannya tidak menggenggam kanannya, tangannya menjulur, ya dua-duanya. Itu duduk antara 2 sujud. Dan ada duduk istirahat. Duduk istirahat itu hanya terjadi setelah rakaat ganjil ke rakaat genap. Duduk sekedar istirahat untuk naik menuju rakaat untuk berdiri menuju rakaat genap, rakaat kedua, rakaat keempat, ya. Duduknya bagaimana? Duduk iftiros. Bagaimana kalau duduk dengan menegakkan kaki yang disebut dengan ik'a? Ya nggak apa-apa, duduk ik'a, ya, tapi berhenti sejenak, kemudian bersandar dengan tangan, berdiri untuk melanjutkan rakaat genap. Kira-kira begitu. Ya, masih ada? Oh, Tadi sujud sahwi. ya. Nanti salamnya dua kali. Ya. Selesai dulu, selesai salam lagi. Ya. Selanjutnya tidak perlu imam. Kita lihat imam kalau memberikan komando kadang-kadang Allahnya banyak, Allahu Akbar. Tapi ada yang kadang pendek saja, Allahu Akbar. Itu yang mana? Ya, patut diduga imam yang Allahu Akbarnya panjang itu dia bersamaan dengan meniatkan sholatnya. Jadi dia niat bersamaan dengan takbiratul ihram, sehingga agak panjang. Ya, selain di depan, nanti mungkin pada saat setelah itu berdiri, kan itu panjang kan, jawabnya panjang. Ya. Ada yang berdiri dulu, nanti pasang Allahu Akbar. Ya. Ada yang sejak tadi dia mengangkat bawahnya sampai jadi Allahu
banyak. Kalau panjangnya wajar, menyesuaikan sedikit gerakannya, nggak masalah ya. Ini panjang Allah, mau makan bingung. Ini mau ikut yang mana? Ya sebaiknya dia kalau model gitu setengah gerakan dilaksanakan dulu sehingga tidak terlalu panjang komando takbirnya. Jadi misalnya dia dari sujud ya, mau berdiri ke rakaat keempat, ya, dia bergerak setengah dulu. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya nggak sepanjang dia bergerak. Apalagi kalau imamnya lansia bisa panjang sekali nanti bacaannya. Ya, karena itu dalam variasi ibadah itu boleh bacaan dulu, kemudian gerakan kalau sholat sendiri. Tapi kalau jamaah itu nanti akan diikuti oleh makmum, lebih dulu makmum. Kalau bacaan dulu baru gerakan. Nah, yang bisa standarnya adalah bersamaan dengan gerakan. Atau gerakan dulu separuh baru kemudian baca. Sehingga makmum tidak sampai mendahului imam. Ya. Ya, Bu, terakhir ya. Masih ada ya terakhir. Oke. Itu tentang sujud sahwi. Kalau kita sholat kemudian lupa nggak atahiyat awal, itu sujud sahwinya ketika salah. Sujud sahwinya di dalam. Kalau yang rakaat kedua kan ke tasahud ya, kita lupa langsung berdiri. Kalau sudah berdiri nggak usah balik, karena dia wajibnya sholat bukan rukun. Nabi pernah sholat yang 4 rakaat itu langsung berdiri. Sahabat ngikut aja, mungkin dikira ini aturan baru dalam sholat. Ya, setelah selesai 4 rakaat akan salam, Nabi tidak langsung salam, tapi Nabi itu sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Jadi kalau yang tertinggal itu tasawuf awal, ya, maka nanti gantinya sujud sahwi itu di dalam sholat sebelum salam. Tapi untuk mempertegas bagian itu karena sholat kita sudah selesai, nanti bulan depan kita bahas bagaimana tata cara sujud sahwinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustaz Jabar ya, insyaallah bulan September. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan tidak bepergian keluar kota sehingga kita bisa mengaji bersama di bulan September dengan tema sujud sahwi. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalankan Islam, terutama memelihara ibadah sholat. Karena salah satu ciri orang beriman yang akan mewarisi surga Firdaus itu walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang-orang yang terhadap sholatnya terpelihara. Ustaz, waktunya Masih panjang, mau nggak? ini selesaikan salam. Jadi hari ini salam selesai. Bulan depan bisa. Ya, salam memang tidak dimasukkan dalam putusan tarjih ya. Jadi salam itu menoleh ke kanan 90 derajat, ya, sehingga melihat wajah di belakang kanannya, orang-orang di belakang kanannya kalau ada, ya. Dan setelah itu langsung ke kiri, ya, langsung ke kiri. Juga menoleh 90 derajat, tapi yang menoleh cukup kepalanya, tidak diikuti badannya. Ya, kalau badannya ikut sedikit ya itu kan wajar saja. Ya, kalau sampai ikut badannya seluruhnya, itu sedapat mungkin dipertahankan menghadap kiblat badannya. Jadi yang menoleh kepalanya saja 90 derajat, jangan sampai 180 derajat. Dikira robot. Ya, cukup 90 derajat saja, ya. Saya kira itu. Ada G, monggo. Tentang apa? Sujud sahwi, ya. Kemudian hanya berdoa. Dia masuk pulang sampai di perjalanan keturun oleh
Apakah ada dua maju asal yang empat jadi dua, ada Rasulullah lupa. Karena Rasulullah nggak ngajak jamaahnya kembali sosiali, kembali sendiri juga. Nanti seperti itu apa gimana perkaranya? Hadis itu mengajak jamaah nambah. Kalau tidak mengajak jamaah, sudah sendiri kembali ke masjid, jangan menyempurnakan sendiri. Menyempurnakan diri. Apa ada keterangan seperti itu? Saya juga baca hadis itu. Keterangannya menyempurnakan, ya, sholatnya kemudian sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam. Namanya nggak diajar. Diajar dalam hadis itu keterangannya diajar karena mereka masih berada di masjid, Rasulullah sendiri yang keluar. Namanya mirbak, yang mengajar itu namanya mirbak. Tapi Rasulullah konfirmasi dulu, apa benar mirbak ini? Saya tadi hanya sholat 2 rakaat. Yang lain mengatakan benar ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kemudian mengulangi kembali 2 rakaat yang beliau lupa tadi. Hikmahnya Rasulullah lupa itu supaya bisa diikuti. Coba kalau Rasulullah nggak lupa, sementara kita lupa, gimana cara kita memperbaiki sholat? Nah, itu hikmahnya Rasulullah lupa, ya, untuk menunjukkan satu sisi kemanusiaannya, yang kedua sebagai model dalam menuntaskan sholat. Ya. Gimana? Ya karena lupanya sepanjang itu, lupanya kan sepanjang beliau nggak sampai duduk ngopi di rumah, nggak, cuman pulang sebentar terus dikejar oleh mirbak, ya kan rumahnya cuma di samping masjid, ya samping masjid dikejar, kemudian diberitahu itu apakah sholat cuma 2 rakaat itu. Nah, jadi nggak terlalu lama. Yang kurang tadi, yang kurang apa tadi? Tidak bisa kita kurang satu. Maksudnya pakai bahasa Indonesia. Kurang satu. Gimana? Kan di luar sholat. Iya. Kan sudah di luar sholat, nggak ada masalah. Kurang satu. Iya. Pak Imam kurang 1 rakaat. Dia ingat-ingat loading. Oh iya, ayo kita tambah. Kan masih sudah di luar sholat itu. Maksudnya bahasa Indonesia kita nggak apa-apa. Nanti kalau dia nggak bisa bahasa Arab gimana? Bahasa Madura juga nggak apa-apa. Ya sudah di luar sholat, untuk mengingatkan pakai bahasa apapun nggak ada masalah. Itu sudah di luar sholat. Nanti imam juga mari kita sempurnakan kekurangan tadi. Ya kemudian takbir dan sholat kekurangannya saja, nggak usah dari awal. Nanti ditambah sujud sahwi. Ya. Waktu tadi katakan sujud sahwi itu sujud kali ya. Itu kalau tidak mengamalkan itu kita belum sama ambil. Ya itu perbedaan pendapat para ulama ya. Sujud sahwi itu boleh setelah salam, boleh sebelum salam kalau ingat di dalam sholat, tidak mengapa. Tapi yang lebih baik itu ada perincian, mana yang Nabi sujud sahwi sebelum salam, mana yang Nabi sujud sahwi setelah salam. Itu yang lebih tepat untuk diikuti, karena Nabi bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi ulama berbeda pendapat. Sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh setelah salam, terserah yang lupa tadi, ya. Nah, jadi kita nanti jelasnya kita bahas bulan depan. Itu memang sujudnya 2 kali. Iya, sujudnya 2 kali. Yang namanya sujud sahwi 2 kali. Nah, kalau sujud 1 kali namanya sujud syukur, sujud tilawah atau sujud sajadah. Itu 1 kali. Ya, sujud di luar sholat. Ya. Yang pertama ini waktu duduk tawaruk itu kan posisi badan agak miring. Itu yang benar itu miring apa badannya lurus? Miring itu pengaruh kebiasaan, pengaruh postur badannya. Ada yang bisa tegak, wah ini atletis itu badannya.
Ya lebih baik dilatih sejak kecil. Kalau sudah tua-tua gini ya semampunya. Ya Allah tidak memaksa harus tegap begitu, harus 5 jari menghadap kiblat, itu kan nggak mampu. Ya kata Allah dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dalam hal yang masih bisa dimampu ya kejar. Ini tidak menyuruh untuk malas-malasan ya. Bertakwalah sesuai kemampuan, tidak menyuruh untuk malas-malasan. Tapi kalau yang sudah tidak memungkinkan, ya seperti orang yang sudah pikun, orang yang ya dipandu ya semampu dia. Nggak mungkin dipaksa seperti anak muda yang masih sehat, yang masih fresh, itu kan nggak mungkin. Ya itulah fattaqullaha mastata'tum. Termasuk tadi kalau dulu tawaruk kok agak miring sedikit, ya itu mungkin karena kebiasaan, mungkin karena postur tubuh, mungkin karena kegemukan, mungkin karena obesitas dan lain sebagainya. Ya kita maklumi hal-hal semacam itu. Kalau orang Arab susah itu duduk tawaruk, ya badannya besar-besar, gemuk-gemuk, makanya daging-daging terus. Ya. Di orang Indonesia banyak yang bisa, bahkan tegak-tegak. Saya kira itu. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, intinya tadi kita sebagai mukmin yang mewarisi surga Firdaus, mari kita pelihara ibadah sholat. Pesan-pesan penting kepada anak-anak, kepada cucu, jangan lupa sholat. Minimal kalau mereka nggak mau sholat sunnah karena belum terbangun kebiasaan untuk itu, ingatkan sholat wajib. Nah sholat inilah yang pertama kali akan dihisab nanti. Jadi pesan paling penting orang tua kepada putra yang berada di jauh, misalnya sulit dipantau setiap hari, maka pesan-pesan pentingnya akhiri dengan jangan lupa sholat. Mudah-mudahan pesan itu terngiang di hati anak-anak, di hati cucu kita, sehingga mereka tetap menjaga ibadah sholat dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah berikan kita berkah dengan menjalankan dan memelihara ibadah sholat. Allahumma amin. Saya kembalikan ke Ustaz Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.